Salam, selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saudaraku berada pada saat ini, kiranya kasih karunia Tuhan selalu menyertai dan melingkupi kehidupan saudaraku, sehingga damai sejahtera Tuhan selalu ada dan boleh di dalam kehidupan saudaraku pada saat ini. Saudaraku, sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, kita mendengarkan sabda kebenaran akan firman Tuhan yang boleh menjadi penolong, penuntun di dalam kehidupan kita. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan kasih karunia Allah yang selalu ada dan melingkupi kehidupan kami. Terlebih di pagi hari ini Tuhan Yesus, kami boleh menikmati kesehatan, kekuatan, dan nafas kehidupan yang baru. Semua ini Tuhan bukan karena kekuatan kami, bukan karena kemampuan kami, tapi semua karena kasih dan anugerah Allah yang boleh ada dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sabda kebenaran akan firman-Mu. Bukakanlah hati dan pikiran kami, Roh Kudus-Mu yang boleh mengajari dan membimbing kami Tuhan, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Engkau juga mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan Yesus, yang akan memberitakan kabar baik tentang Engkau pada pagi hari ini. Biarlah Engkau sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Nyatakanlah firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini tertulis di dalam Efesus 4 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan yang menjadi ayat renungan bagi kita di pagi hari ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudaraku, Rasul Paulus menganjurkan kepada jemaat Efesus agar jangan sama lagi hidupnya seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang hidupnya tidak dalam kebenaran dan kekudusan, dan membiarkan hidupnya dalam berbagai macam kecemasan yang berakhir pada kebinasaan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita di dunia ini, tentunya kita hidup di tengah bermacam perbedaan, baik itu pola pikir, pola hidup, agama, ras, suku, dan lain sebagainya. Pastilah berbeda satu dengan yang lain. Hidup sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan, tentunya sikap kita untuk dapat menerima perbedaan itu agar tidak menjadi sumber perpecahan. Hidup kita harus sesuai dengan teladan yang Tuhan berikan terlebih dahulu kepada kita. Oleh karena itu saudaraku, kita harus memiliki kerendahan hati, kelemah lembutan,
sabar, dan memiliki empati kepada sekitar kita. Kalau kita memiliki kerendahan hati, saudaraku, berarti hidup kita telah terbebas dari keinginan untuk menyombongkan diri, merasa lebih pintar daripada orang lain, lebih kaya, lebih cantik, lebih dan lebih lagi dari orang lain, dan merasa kita lebih hebat lagi. Perlu kita ingat, saudaraku, dan kita ketahui bahwa kita pastilah memiliki perbedaan atau memiliki perbedaan karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita masing-masing. Sehingga dengan memiliki kerendahan hati, kita dapat saling menerima dan saling menghargai satu dengan yang lain. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan kita memiliki kerendahan hati, maka kita juga harus memiliki kelemah lembutan, bahkan kesabaran ketika kita menghadapi atau berhadapan dengan orang-orang yang memiliki perbedaan dengan kita. Tentunya saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketiga hal ini, yaitu kerendahan hati, kelemah lembutan, sabar, hal ini kita nyatakan dalam kehidupan kita yang penuh dengan kasih. Dan hal ini dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita yang nyata dengan saling membantu bagi orang-orang yang lemah. Sehingga terlihatlah bahwa kita hidup sebagai orang-orang yang percaya, yang dapat hidup dalam berbagai macam perbedaan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan anjuran yang bijak dari Rasul Paulus bagi jemaat Efesus, tentunya bukan hanya untuk jemaat Efesus ketika itu, tapi tentunya berlaku buat kehidupan kita sekarang ini, yang mana kita hidup dalam kehidupan yang penuh diwarnai oleh perbedaan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai dari diri kita sendiri dengan kita mampu mengalahkan keegoan kita dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan agama, dalam lingkungan pertemanan, masyarakat, maupun berbangsa. Sehingga ketika keegoan kita dapat kalahkan, terciptalah kehidupan yang penuh kedamaian, terciptalah kehidupan yang penuh kesatuan, yang penuh dengan kasih yang diajarkan, yang diteladani oleh Yesus Kristus kepada kita terlebih dahulu. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami dan mengajarkan kami untuk kami memiliki kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Bahkan Tuhan Yesus, kami boleh menjadi orang-orang kesukaan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh saling membantu satu dengan yang lain. Biarlah semua yang kami miliki berkenan di hadapan Tuhan dan selalu menyukakan hati Tuhan. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa buat setiap hamba-hamba Tuhan yang boleh ambil bagian di dalam memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus Kristus dimanapun hamba-hamba-Mu ini berada Tuhan, di pelosok-pelosok muka bumi ini yang tidak terjangkau oleh banyak orang. Biarlah Tuhan Yesus yang memberikan kemampuan, Tuhan Yesus yang memberikan
kelengkapan supaya hamba-hambamu Tuhan Yesus boleh memberitakan kabar baik tentang Engkau dimanapun mereka berada Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan melalui hamba-hambamu ini Bapa, dan banyak jiwa yang boleh menyatakan Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus yang selalu menyertai kami dan memperlengkapi kami dan memampukan kami, sehingga apa yang kami kerjakan dan apa yang akan kami lakukan senantiasa menjadikan berkat dalam kehidupan kami, berkat bagi orang-orang di sekitar kami, dan menjadi kesukaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih anugerah dari Allah Bapa, dan penyertaan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.